teman-teman semua saksikan tadi nampaknya sangat sederhana sekali, bukan? Diceritakan ada suara guntur yang didengar oleh seseorang, yang mana kemudian membuat orang yang mendengarnya tersebut melakukan gerakan menutup telinga. Nah, tapi tahukah teman-teman semuanya bahwa gerakan sesederhana itu ternyata melibatkan suatu proses yang begitu rumit dalam tubuh kita? Halo semuanya, kenalin, aku Fania Bajis Prasetyo dari SMA Polisi Lela kelas 11 Garuda nomor absen 31. Dan di video kali ini aku bakal jelasin alur perjalanan impuls gerak refleks dari kejadian tadi, yaitu seseorang yang tiba-tiba menutup telinga setelah mendengar suara guntur yang keras. Baik, sekarang kita masuk dalam pengenalan kasus. Dalam kejadian tadi, pasti orang tersebut merasa kaget setelah mendengarkan bunyi guntur yang sangat keras, sehingga kemudian ada refleks dari tubuhnya yang juga sebenarnya merupakan bagian dari kaget itu sendiri untuk menutup telinga. Nah, tapi sebelum masuk lebih dalam, prinsip yang nanti akan digunakan dalam penjelasan di video ini adalah alur gerak refleks, yang mana membahas impuls sampai ke sumsum tulang belakang manusia hingga akhirnya muncul respon untuk melakukan gerakan refleks. Dan pada kasus ini, gerakan refleks yang terjadi yaitu menutup telinga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, alur gerak refleks itu berbeda dengan alur gerak sadar. Pada gerak sadar, kita dapat secara sadar memberikan respon melalui proses pengolahan impuls di otak besar dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian respon oleh otak kecil. Jadi, responnya kita bisa tentuin sendiri. Nah, tapi untuk gerakan refleks, gerakan yang akan terjadi itu terjadi secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Biasanya, kita baru sadar mengenai apa yang terjadi setelah kita melakukan gerakan refleks itu tadi. Nah, bagaimana sih alur impuls pada gerak refleks dari kejadian tadi? Mari kita simak bersama. Perhatian, penjelasan setelah ini dapat membuat Anda terus kepikiran biologi sesaat setelah melakukan gerakan refleks. Resiko ini menjadi tanggung jawab penonton sendiri dan bukan tanggung jawab pembuat video. Baik, pertama-tama ada impuls berupa suara guntur tadi yang keras itu datang. Perlu diingat bahwa impuls itu akan ditangkap sesuai dengan indera yang fungsinya berkaitan dengan impuls tersebut. Nah, karena impuls yang datang berupa suara, maka indera yang akan menangkap adalah telinga dari orang pada ilustrasi di awal video tadi. Nah, pada telinga semua orang, termasuk juga telinga orang tadi, itu ada saraf sensorik di dalamnya. Nah, saraf sensorik pada telinga ini bernama vestibulococlear, yang mana tergabung dalam kelompok saraf kranial dengan nomor 8 yang bersifat sensorik dan terletak di saluran semicerebral, utriculus, subculus atau keseimbangan, dan juga koklea atau pendengaran. Nah, fungsi dari vestibulococlear ini adalah menjaga keseimbangan tubuh dan menghantarkan impuls berupa suara yang sudah ditangkap telinga ke pusat saraf, yaitu bisa ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Nah, jalannya impuls ke otak, ke lobus-lobusnya sesuai impuls, atau ke sumsum tulang belakang itu nanti akan ditentukan oleh batang otak atau medula oblongata, bagian otak tengah atau disebut juga dengan midbrain. Nah, si midbrain itu tadi itu ibarat sebagai admin atau operator yang akan mengarahkan jalannya impuls. Nah, karena yang kita bahas sekarang ini adalah gerakan refleks atau gerak tak sadar, maka impuls suara tadi akan diarahkan oleh midbrain untuk pergi ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan bukan ke lobus otak besar. Setelah impuls sampai pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang tadi, medula spinalis akan mentranslate, akan memproses impuls suara, kemudian menilai impuls suara tadi itu, suara guntur itu adalah sebuah ancaman, hingga akhirnya saraf konektor dalam sumsum tulang belakang akan menentukan respon terhadap impuls tadi. Nah, tentu saja karena respon tidak dipikirkan sebelumnya secara sadar oleh otak besar dan kecil, maka yang keluar adalah gerakan spontan yang bermaksud untuk menjauhkan atau melindungi tubuh kita, secara khusus indera telinga yang tadi menerima impuls. Nah, pada kasus ini, impulsnya tadi sudah disebutkan berupa suara guntur yang keras dan mengagetkan, sehingga akan dianggap sebagai sebuah ancaman oleh sumsum tulang belakang orang tersebut. Nah, kemudian karena indera yang menerima impuls adalah telinga, maka respon yang dikeluarkan oleh medula spinalis atau sumsum tulang belakang
dari saraf konektornya adalah menutup telinga, supaya orang ini tadi tidak mendengar suara keras dari guntur itu lagi. Nah, pada medulla spinalis sendiri, di dalamnya terdapat banyak neuron sensorik dan motorik. Respon perintah untuk menutup telinga tadi akan dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor, dan pada kasus ini efektornya adalah otot lengan, tangan, dan jari-jari orang tersebut untuk bergerak menutup telinga. Alhasil, muncullah gerakan refleks menutup telinga ketika kaget mendengar suara guntur yang keras. Setelah kita mempelajari bagaimana alur pergerakan impuls hingga menjadi gerak refleks, ada fakta unik di balik kejadian ini tadi. Fun fact, dalam kejadian ini, respon refleks dari orang tadi adalah menutup telinga, yang mana sebenarnya sudah disebutkan tadi pada dasarnya bertujuan untuk melindungi diri. Melindungi diri dari apa? Tentu saja dari impuls yang dianggap sebagai ancaman atau dianggap berbahaya berdasarkan interpretasi dari sumsum tulang belakang tadi. Nah, dengan kita merasa kaget, pastinya kewaspadaan kita terhadap sekitar akan meningkat, terutama terhadap hal yang membuat kaget itu tadi, seperti misalnya bisa suara, sentuhan, atau apapun itu yang bisa membuat kaget. Dari peristiwa kaget itu bisa muncul respon yang bermacam-macam dan biasanya juga berbeda-beda loh setiap orangnya, tergantung dari batas toleransi kaget masing-masing. Ada orang yang kalau kaget itu dia melompat, atau ada juga yang refleksnya teriak, mungkin teriak mengeluarkan suara yang keras. Atau kalau misalnya yang agak jelek yaitu bisa misuh atau mungkin mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, refleks-refleks itu tadi biasanya dikenal oleh masyarakat dengan istilah latah. Dan perlu diketahui bersama bahwa latah ini sebenarnya bisa dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan kebiasaan masing-masing orang ketika dihadapkan dengan situasi yang mendesak atau mengagetkan. Gitu teman-teman. Nah, ternyata selain respon gerakan refleks, ada juga pengaruh terhadap kerja organ dan saraf otonom seseorang karena merasakan kaget tadi. Pada kasus ini, saraf simpatiklah yang akan bekerja karena rasa kaget itu tadi menimbulkan rasa syok atau stres dalam psikis orang tadi. Nah, karena yang bekerja adalah saraf simpatik, maka otomatis akan timbul keadaan seperti jantung yang berdetak dengan cepat, pupil mata yang membesar, kemudian nafas juga akan menjadi cepat karena bronkusnya meluas, dan pembuluh darah akan mengecil sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Nah, pada kerja saraf simpatik sebenarnya juga ada respon pencernaan makanan yang melambat. Tetapi untuk kasus yang hanya kaget sederhana seperti ini, efek pada organ pencernaan itu tidak akan terlalu nampak. Dan sebenarnya efek yang lain juga akan berbeda intensitasnya. Kembali lagi, tergantung dari batas toleransi kaget masing-masing orang. Nah, akan tetapi biasanya reaksi kaget ini akan memuncak selama beberapa menit dan akan menurun dengan seiring berjalannya waktu. Jadi, tidak perlu terlalu dikhawatirkan akan terjadi komplikasi berat, apalagi jika tidak ada penyakit bawaan dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita bahas bagian bahayanya. Dari reaksi kaget itu, sebenarnya bisa terjadi seseorang kemudian merasa lemas karena ada ledakan energi besar secara tiba-tiba saat seseorang tersebut mengalami kaget. Nah, tidak hanya lemas, yang berbahaya dari kaget ini adalah ketika ada penyakit bawaan, terutama penyakit jantung pada orang yang kaget itu tadi. Nah, kaget ini bisa menimbulkan otot jantung yang tiba-tiba berhenti bekerja karena penumpang darah itu terlalu cepat dan berat. Kasusnya itu seperti kalau kita merasakan kram otot saat berolahraga. Tapi bedanya ini terjadi di otot jantung, seperti ototnya itu ngambek. Dan kalau sudah begitu, bahaya kan, aliran darah bisa terhenti, oksigen dalam organ-organ vital tubuh juga bisa tidak tersuplai dengan baik, dan kemudian akhirnya bisa menimbulkan kematian mendadak. Nah, tapi kasus seperti ini jarang sekali terjadi, dan seperti tadi sudah disebutkan, tidak perlu terlalu khawatir akan terjadi komplikasi yang berat jika tidak ada penyakit bawaan dalam tubuh kita. Maka jagalah selalu kesehatan ya teman-teman. Oke, balik ke masalah latah tadi. Aku ada beberapa saran supaya latah atau respon refleks itu menjadi sedikit lebih terarah atau sedikit lebih baik ya. Kita bisa mencoba untuk mulai mengurangi secara perlahan kebiasaan respon yang buruk ketika kaget, seperti misalnya kayak misuh, memaki, atau memukul, atau mungkin juga teriak dengan volume suara yang besar, yang mana akhirnya semua itu bisa mengganggu kenyamanan orang yang ada di sekitar kita. Nah,
Hal-hal seperti itu sebaiknya dikurangi sejak jauh-jauh hari agar nantinya tidak muncul sebagai refleks ketika kita kaget. Nah, kemudian kita juga bisa melatih batas toleransi kaget tubuh kita agar tidak mudah shock ketika nantinya mendengar suara keras secara tiba-tiba seperti suara guntur pada kasus di awal tadi. Nah, aku ada saran nih, cara yang bisa dilakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih tenang. Nah, caranya adalah dengan relaksasi, meditasi, dan juga yoga. Itu pas banget buat nenangin. Nah, bagaimana? Ternyata tubuh kita hebat kan? Kalau teman-teman belum paham sama penjelasan tadi, teman-teman bisa rewind sendiri video ini sampai akhirnya jelas. Atau bisa juga bertanya di kolom komentar di bawah. Nanti pasti aku jawab kok. Nah, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Salam sehat, sampai jumpa.